Selamat datang di Satu Cerita. Apa kabar semuanya? Saya percaya Anda semua dalam keadaan yang baik. Satu Cerita ini adalah tempat di mana cerita diceritakan, hidup juga diceritakan, dan saya percaya setiap jalan, setiap langkah adalah cerita yang kita bisa saksikan bagi orang lain. Dan hari ini kita akan mendengarkan cerita dari salah satu anak muda yang semangatnya luar biasa. Namanya Natalia atau dipanggil kerennya Tata. Welcome to Satu Cerita, Tata. Senyumannya boleh kasih. Hai. Oke, seru nih hari ini. Tata adalah salah satu leader di Teens Youth and College. Dia melayani sebagai mentor juga bagi banyak anak-anak muda di Teens Youth and College. Mungkin boleh cerita dikit, Tata umur berapa sekarang? Aku mulai 22 tahun. 22 tahun. Dulu kuliah di mana? Aku dulu kuliah di UPH. Sebulan lagi aku wisuda. Iya, wow, oke. Kamu ambil jurusan apa? Aku jurusan ilmu komunikasi, konsentrasinya bagian strategi marketing. Ilmu komunikasi, strategi apa? Marketing. Oke, orang marketing komunikasi. Iya. Kamu kemarin kuliah di SPH yang di Karawaci. UPH di Karawaci. SPH lagi, UPH di Karawaci. Iya. Sebelumnya asal dari Palembang. Kok bisa sampai Jakarta? Karena emang pengen kuliahnya di luar kota, karena pasti dapat pengalaman yang beda. Gitu. Pengalaman beda. So speaking about pengalaman, aku tahu kamu ada di tempat ini karena kamu mengalami kasih Yesus lah ya dalam kehidupan kamu. Sehingga kamu bisa berada di sini, apalagi di Satu Cerita. Boleh nggak kamu kasih tahu aku mungkin buat kamu tuh kasih Yesus itu seperti apa? Kalau kamu bisa describe kasih Yesus dalam kehidupan Tata. Kalau untuk aku sih kasih Kristus itu sebenarnya agak susah dideskripsikan ya kalau dalam satu kata, karena itu kayak bener-bener besar. Berkalimat-kalimat juga boleh. Okay. Mungkin mau tulis esai? Enggak sampai begitu. Ya unlimited lah, karena itu bener-bener kayak segalanya sih hidup aku. Itu kayak suatu hal yang menjadi bener-bener penyelamat di hidup aku sih. Itu yang aku rasain. Dan kayak kalau gak ada kasih Kristus mungkin aku gak bakal bisa ada di sini, mungkin aku gak bisa senyum, kayak mungkin hidup aku benar-benar beda. Bahkan mungkin aku tuh gak hidup, gak alive gitu loh. Apakah itu is that your past life seperti kayak gitu yang kamu tadi describe? Kalau misalnya aku lihat dari hari ini, maksudnya aku lihat pandang hidup aku dari hari ini ke yang hari-hari lalu itu benar-benar beda. Dan kayak dulu tuh ya kosong, dan itu bisa aku ngerti kenapa dulu aku selalu sedih, kayak hari-hari aku tuh kayak ngerasa ada yang kurang, kayak aku selalu nyari sesuatu tapi aku nggak bisa ketemu, jadi kayak ya sedih terus pokoknya. Terus kamu kan heavily involved di iCare juga ya. Mungkin aku nanti akan kembali lagi ke sana ya, tapi aku pengen ngobrol soal iCare dulu karena aku tahu kamu kenal kasih Kristus ini melalui iCare. Bagi yang belum tahu, di sini iCare adalah komunitas kecil, small group, cell group, care group yang ada di gereja kita di IFGF Jakarta ini, di mana orang-orang berkumpul, bersatu, berbagi hidup dan menjadi berkat bagi komunitas-komunitas yang lain gitu ya. Nah, kamu kan kenal kasih Tuhan itu dari iCare. Kok bisa masuk ke iCare tuh gimana caranya? Gitu dulu kali. Jadi sebenarnya itu dari dulu kan aku emang punya beberapa sahabat kan. Dan ada salah satunya itu aku kenal karena satu kos, jadi tempat tinggal gitu. Oke. Kita beda jurusan, sebenarnya kayak beda teman main juga. Jadi kayak hubungan kita karena satu kos aja, kadang masak bareng, kadang jalan bareng kayak gitu. Terus sebenarnya kenal karena kan dia leader di TYC sampai sekarang. Namanya Sabrina. Oh ya ampun, oke. Terus? Nah terus itu tuh kejadiannya itu sebenarnya udah di tahun ketiga kuliah ya, waktu baru banget peralihan ke online. Jadi akhir tahun 2020. Baru dong? Iya, masih baru gitu. Nah itu pun dia posisi udah pulang ke rumah dia di Bogor, jadi nggak satu kos lagi. Iya. Nah aku itu lagi ngalamin kesedihan yang gede banget lah. Kayak aku lagi patah hati, tapi bukan cuma patah hati ke pasangan aku di waktu itu ya. Aku ngerasa patah hati sama hidup aku sendiri gitu loh. Jadi di situ teman-teman aku banyak yang nyari aku, tapi nggak ada yang aku gubris. Saking aku tuh males untuk bersosialisasi lagi dengan mereka. Dan salah satunya dia coba nge-reach aku kan. Cuman pertama aku abain doang. Jadi aku tuh saking I'm sorry. Gak apa-apa. Saking kacau itu sampai masuk rumah sakit. Gak ada yang tahu. Tapi anehnya dia bisa chat aku
Di saat aku pulang dari rumah sakit, dia kayak, sorry. That's okay. Dia kayak tiba-tiba chat, Tak, kau kenapa? Padahal di atas itu dia banyak chat, aku gak pernah bales gitu loh. Jadi kayak gimana ya, kayak aneh gitu, kayak kok bisa dia muncul di saat benar-benar kosong, gak ada orang yang nyari, gak ada orang yang nanya lagi, karena udah capek semua kan. Semua orang hubungin kamu, tapi kamu gak balas. Iya, aku gak pernah balas. Itu lama loh, itu 2 mingguan. Jadi tapi kan Indian mereka yang coba reach, karena aku gak balas, mereka hilang. Dan cuma dia yang muncul lagi. Jadi akhirnya aku balas, aku cerita gitu. Dan dari aku cerita ke dia aja, aku ngerasa kayak, oh my god, ini benar-benar orang yang peduli sama aku gitu loh. Tapi selama ini aku gak lihat dia. Dan di saat harusnya dia capek sama aku aja, dia gak capek. Dan akhirnya dia kayak ada ngomong gitu, sebenarnya aku percaya kayak hidup kita itu butuh support dari orang lain. Mau gimana pun kita tahu kita punya kemampuan. Karena sebelumnya itu aku benar-benar kayak apa ya, individualis dalam arti aku ngerasa ya aku kuat, aku bisa hidup sendiri gitu loh. Kayak aku pengen jadi orang yang mandiri. Even di saat itu tuh aku nggak ngerasa kayak aku sayang sama keluarga aku ya. Cuma aku nggak ngerasa aku harus melakukan segala sesuatu untuk mereka. Jadi kayak aku merasa kayak aku sendiri. Dan aku pengen jadi orang yang kaya banget, pengen punya banyak uang, pengen sukses, tapi untuk diri aku sendiri. Dan kalau misalnya aku melakukan sesuatu achievement, kayak aku juga nggak butuh apresiasi dari orang lain gitu loh. Itu bener-bener kayak sendiri banget lah gitu. Dan waktu dia ngomong gitu ke aku, kayak sampai sekarang aku masih ingat. Karena akhirnya dia kayak ngomong kayak mau coba gak ikut, misalnya itu kan Zoom ya masih ya, kayak kita ikut Zoom, dia gak nyebut namanya iCare. Jadi dia even gak jelasin kalau itu sebenarnya kan komunitas or komsel gitu kan. Jadi kayak ikut aja ngobrol-ngobrol gitu. Terus akhirnya aku kayak, oh ya udah aku coba ikut deh. Kamu berapa lama di rumah sakit itu? Sebenarnya tuh cuman sehari itu aku kayak apa ya, kayak aku tuh drop parah. Dan jadi kayak bangun tidur, makan tuh cuman untuk biar hidup aja gitu loh Pastor. Terus akhirnya tidur lagi, kayak nggak ada kehidupan. Terus akhirnya karena mungkin stres banget ya, efek asam lambung itu sampai nggak bisa berdiri, jadi sampai jatuh. Jadi langsung dibawa ke rumah sakit kayak gitu. Cuman even mereka pun nggak tahu, kayak mereka nggak tahu masalah aku. Mereka kira kayak oh ya udah asam lambungnya kambuh aja gitu. Karena kan itu bukan yang pertama. Cuma itu benar-benar yang pertama gara-gara stres kayak gitu. Nah akhirnya udah kan balik lagi. Akhirnya aku coba ikut Zoom-nya, dan aneh juga cuman cerita, aku gak cerita semuanya kan panjang tuh, tapi aku cerita lah kayak yang aku feeling di saat itu kayak gimana. Itu di situ ada Ko Jojo, ada Ko Kevin, bener-bener kayak sampai sekarang masih di sini semua ya, masih leader TYC ya. Dan aku kayak kaget, kayak kok bisa ya ada orang-orang yang bener-bener kayak berkumpul ngobrol doang, tapi vibes-nya tuh bener-bener positif gitu loh. Kayak suasananya bener-bener mendukung dan mereka nggak lihat background. Jadi kayak nggak ada yang ngejudge aku gitu rasanya di situ. Dan juga ngajarin juga tentang kayak doa bareng gitu kan. Dan pokoknya waktu itu selesai tuh kayak something is changing in my life gitu. Kayak rasanya punya temen lagi. Just one iya, time. Dari sekali itu aja kayak langsung lega gitu loh. Wow. Everything get better aja, kayak jadi ada semangat lagi, kayak ya makan jadi ada mau nafsu lagi kayak gitu. Dan dari situ juga aku kayak kontak terus sama yang sahabat aku tuh Sabrina. Dan in the end dia ngajak aku terus. Dia gak pernah maksa sih, dia bener-bener cuma kayak yuk ikut lagi yuk gitu. Yaudah akhirnya aku ikut. Dan dari situ udah hidup aku di iCare, jadi bagian hidup aku yang penting lah kayak gitu. And itu kamu belum kenal Tuhan kan waktu itu? Cuman baru apakah tahu sosok Tuhan aja atau gimana? Kamu nemuin kasih Kristusnya itu di situ lewat kehidupan orang-orang ini? Dari sebelum itu tuh aku percaya sama Tuhan ya. Kayak aku selalu bilang aku percaya sama Tuhan dan aku doa. Tapi aku merasa sebelum itu tuh beda banget dari yang sekarang. Karena kayak sekarang aku bener-bener kenal sama dia. Dan bener-bener kayak apa ya, percaya 100% gitu, gak ada ragu lagi. Karena sebelumnya masih mempertanyakan kayak di saat yang aku lagi sedih-sedih gitu ya, kayak masih pertanyaan lah kayak kenapa aku dapatnya kayak gini ya Tuhan ya. Maksudnya kayak aku berusaha jadi orang yang baik juga, cuman hasilnya itu gak baik ke aku rasanya. Kayak aku memberi ke orang lain, orang itu dapatnya begini ya. Jangankan balas, yang malah balasnya tuh jahat, istilahnya kayak gitu. Rasanya gak adil kan hidup. Jadi sempat mempertanyakan walau aku percaya. Dan setelah ya belajar juga di iCare gitu, dan jadinya bener-bener ngelihat malahan kayak oh Tuhan justru ngasih aku itu, kasih dia itu lewat perbuatan-perbuatan mereka, bahkan kehadiran mereka doang. Jadi kayak
dia nggak ngabulin yang aku mungkin wish di saat itu, yang aku pikirin, tapi dia kasih lewat orang-orang di sekeliling aku yang baik banget yang masih datang ke aku kayak gitu loh. Dan dari mereka itu, mereka memperkenalkan Tuhan ke aku, dan itu yang benar-benar aku percaya dan rasain sampai sekarang masih terus berlangsung kayak gitu. Jadi memang kasih kamu ngeliat kasih Tuhan lewat kehidupan Jojo, Sabrina, Kevin. Mungkin kalau ada Jojo, Sabrina, sama Kevin, Tata bisa bilang thank you kali ya mereka semua. Aku kalau bisa ngomong sama mereka kayaknya kebanyakan ketawa doang deh. Kayaknya mereka bakal shock malah lihat aku kayak gini. Serius. Gak apa-apa, it's okay. Mungkin boleh cerita, kan kamu ngelihat kehidupan mereka, kamu nangkap lah apa nama kasih Kristus itu. And then at that point in time mungkin ada nggak momen dimana kamu ingat, aku mau dong kenal lebih dalam lagi. Karena aku ngerasain kayak hidup aku tuh bener-bener berubah dan happy gitu loh. Jadi kayak dulu itu baru nangis happy ya. Ini bukan nangis menderita. Nangis happy. Nangis terharu akan kasih Kristus. Maaf lah emang cengeng. Apa aku juga. Sebelum itu tuh aku itu kayak bergantung sama manusia. Aku ngerasain penyebab aku sedih waktu aku putus cinta karena aku bergantung sama orang itu. Padahal aku tahu dia orangnya ya, maksudnya putus itu adalah keputusan yang baik gitu ya. Cuma aku bergantung kebahagiaan aku ke dia. Dan jadinya kan aku yang hancur ketika harus pisah kayak gitu kan. Dan ketika aku lepas dari itu kosong, sedih lagi. Dan akhirnya ketemu I Care, maksudnya hidup aku mulai berubah, kenal Tuhan. Dan akhirnya aku ngerasa kayak aku nggak butuh juga untuk bergantung ke manusia karena aku punya Tuhan. Jadi aku bergantung semuanya ke Tuhan, dan itu aku ngerasainnya bukan karena harus, tapi aku emang lepas aja semuanya gitu loh. Kayak aku pun pengen begitu. Dan ngerasa kayak ya Tuhan udah terlibat banget di hidup aku. Dia selalu ada untuk aku. Kenapa aku masih ragu gitu loh sama dia. Jadi kayak tiba-tiba aja sih. Tiba-tiba kayak ya udah aku nggak ada ragu lagi. Kayak kenapa aku harus bingung lagi. Emang ini hidup aku gitu loh. Kamu dibaptis waktu tanggal 25 Desember kemarin tahun lalu. Hehe. 25 Desember tahun lalu kamu dibaptis. What a tanggal yang tepat banget lah ya. Itu seru banget sih karena sehari sebelumnya aku ulang tahun. 24 kamu ulang tahun, kadonya 25 dibaptis. Iya, makanya waktu itu juga kayak kita heboh-hebohan gitu. Yeay, abis ulang tahun dibaptis, lahir baru gitu. Aku juga kayak yeay. And then boleh describe gak feelingnya waktu kamu abis belajar soal baptisan, terus kamu nunggu di samping kolam, terus satu-satu akhirnya kamu dipanggil. Nah, boleh walk through what's in your head, what's in your heart. Waktu kamu jalan masuk ke dalam air itu, kamu duduk, terus sudah gitu didoakan. Kamu masih ingat gak doanya kayak gimana? Terus pas kamu dibaptis, pas naik ke atas, pas jalan keluar tuh, tell me in detail what happened. Aku ingat pasti sebelum itu deg-degan. Kayak rasanya kayak maju panggung gitu kan. Deg-degan banget, dan mungkin deg-degannya tuh bener-bener karena aku tahu hidup aku bakal berubah gitu loh. Dan yang baptis aku kan Ciuci juga ya, Ciuci sama Pastor Gary bantu aku. Jadi kayak aku tahu mereka tuh support aku banget kayak gitu. Dan mereka very very kind to me gitu. Jadi kayak apa ya bener-bener seneng, kayak aku udah nunggu di momen itu gitu loh. Jadi kayak setelah aku dibaptis kayak aku tahu kayak yaudah hidup aku bener-bener berubah. Dan aku kayak lahir baru banget. Bukan kayak cuman istilah orang-orang nyebut lahir baru ya, tapi kayak aku bisa mulai lembaran baru gitu. Aku kayak gak butuh lagi nyesel atau sedih dengan masa lalu aku. Dan itu bener-bener sampai sekarang juga aku halaman begitu. Baru, chapter baru. Kayak chapter baru banget. Jadi kayak new beginning, kayak itu yang doanya didoain buat kamu waktu itu. Ya salah satunya kayaknya iya deh. Banyak sih. Kayak mereka doain aku kayak semoga semakin ya hidup dalam Kristus lah kayak gitu. Yeah. And then that day was a life-changing day, 25 Desember 2021. Dan sekarang aku sering ketemu kamu di Sleepy. Dan Sleepy adalah kantor IFGF yang baru. Di situ kamu sekarang lagi heavily involved bahkan di small group.
I care gitu. Menjadi mentor bagi orang lain lagi yang mungkin dalam posisi yang kamu sebelumnya. Iya. How did that happen? Jujur aku nggak pernah expect aku jadi ada di posisi ini atau ngelakuin itu semua ya. Kayak ketika aku jadi member iCare aja aku udah sangat senang dan bersyukur gitu. Kayak aku bener-bener kayak nggak mikirin bakal terjadi hal lain. Terus kayak ketika aku diberi kesempatan untuk pelayanan di komunitas iCare TYC ini, aku kayak ya why not gitu loh. Iya. Karena kan sama-sama teman-teman semua, kayak seru-seruan bareng gitu kan. Tapi akhirnya ketika didatangkan pilihan gitu kayak mau nggak bener-bener kayak heavily involved di sini ya. Iya, bener-bener kayak kamu jadi mentor untuk yang lain, kayak banyak tanggung jawab lah sebenarnya. Itu pertama aku langsung kayak oke, aku mau. Kayak aku langsung mau aja. Gak ada hesitation at all. Gak ada, aku gak bener-bener. Aku tuh di saat itu bener-bener kayak dibilangin kayak ini jangan terpaksa ya. Ini pilihan kamu. Kamu kalau mau nyari yang lain juga nggak apa-apa. Maksudnya kayak misalnya kamu mau nyari kegiatan-kegiatan lain atau misalnya job lain kayak gitu. Tebar aja CV kamu. Dibilangin kayak gitu. Dan bukan cuma satu orang yang ngomong. Kayak mereka bener-bener kayak terserah aku kan. Cuman aku iyain sih. Aku kayak oh iya oke gitu kan. Cuman dalam 2-3 bulan itu aku sama sekali gak nebar CV aku. Karena aku merasa ngapain aku udah ketemu tempat yang aku pengen gitu. Karena rasanya panggilan hati sih. Aku benar-benar ngerasain itu. Kayak kalau misalnya aku gak ambil ini, aku ngerasa aku gak ngelakuin hal yang harusnya aku lakuin. So jadi waktu kamu dibaptis, waktu kamu ngalami kasih Tuhan itu gak cuma hidup kamu dipulihkan, tapi kamu menemukan panggilan hidup. Iya. Makanya aku bener-bener bersyukur karena ketika aku dari yang kosong loh. Iya. Terus tiba-tiba diisi, terus yakin jalan. Iya, bener-bener kalau misalnya kapan ya? Mungkin udah 3-4 bulan nih. Pokoknya sejak aku dibaptis ya 5 bulan lah. 5 bulan itu kalau misalnya di iCare pun sekarang aku kayak ya hidup aku blessing gitu loh. Pasti aku share kayak aku merasa konten. Sekarang aku merasa wow. Kayak udah aku happy banget. Pasti itu yang aku share. Karena emang itu yang aku rasain sekarang. Jadi udah beda banget. Bahkan kemarin kok Kevin tuh baru ngomong, ih karena aku baru iCare kemarin ya semalam. Kok Kevin tuh ngomong, Natalia sekarang beda banget ya daripada yang dulu. Dari yang kayak 2 tahun lalu. Aku kayak oh iya kok hehe. Kayak gitu. So within a short period of time, dari yang putus cinta lah, apapun itulah, kosong, Tuhan bisa kasih hal yang lebih daripada apa yang kamu doakan dan pikirkan pada saat itu kan. Iya bener-bener lebih sih. Kadang aku sampai sekarang kalau mikirnya juga masih kayak wah kayak amazed banget ya. Karena jujur ketika aku kan masuk iCare tuh 2020 akhir ya. Jadi 2021 tuh iCare, tapi aku belum online loh. Ini kan online. Iya online. Jadi 2021 tuh full online. Dan sampai akhir tahun kan aku baru belajar yang kelas K, baru dibaptis. Jadi kan setengah tahun ke atas itu sebenarnya aku pernah sempat bolong-bolong. Jadi kayak nggak datang, sibuk gini-gini kayak gitu kan. Jadi kayak sempat agak lost dikit. Cuman di saat itu pun kayak aku sempat sih ngerasa bersalah kayak kok aku jadi kayak agak jauh dikit lagi ya sama Tuhan ya. Jadi agak males gitu. Karena kadang kalau kita 2-3 kali gak datang jadi kayak kebiasaannya hilang gitu kan. Benar. Tapi itu yang sahabat aku masih kayak ngajak kayak kalau kamu masih mau ikut Sabrina ini. Datang aja ya, we welcome you ya kayak gitulah. Terus akhirnya kayak setelah bolong lama itu aku kayak aku mau ikut lagi gitu. Aku ikut lagi langsung kayak dikasih banyak berkat gitu. Langsung kayak yang lain benar-benar welcome kayak oh iya aku rindu ini juga ternyata ya. Dan dari situ dikasih kesempatan oleh Tuhan untuk pelayanan, akhirnya bisa di posisi kayak gini. Nah itu yang kayak aku kayak bahkan ketika aku udah nakal, udah males, Tuhan masih kayak buka pintu kayak gitu sih. So for you, iCare small group itu penting banget. Itu berkesan buat kamu dan sampai kamu mau terjun di sana gitu kan. Mungkin ada pesan-pesan gak sih buat teman-teman yang lagi nonton di sini, buat mereka yang mungkin ya di posisi kosong, tapi takut untuk bisa connect sama orang. Kenapa? Aku pernah ngalamin sebelumnya, aku bisa ngomong. Karena aku takut waktu itu
orang yang baru ini akan nyakitin aku lagi. Iya. Jadi aku menjauh, aku ngumpet di belakang video game waktu itu. Aku belum waktu itu kan belum ada macam-macam, atau aku video game sama anime lah gitu ya. Dan ya takut interaksi sama orang. Mungkin ada teman-teman di sini juga ngerasain kayak gitu kali ya. I didn't want to interact with other people, takut disakitin, takut nanti nyakitin juga, dan akhirnya ya ngumpet. Ada orang yang reach out juga waktu itu sama, dan nggak anti-intinya reach out. So we come from similar background. Mungkin ada buat kamu message nggak ya buat teman-teman yang di posisi kayak gitu? Kalau message dari aku, mungkin aku sampein lagi yang kayak Sabrina sahabat aku tuh bilang, ya kalau kita hidup itu kita itu butuh support dari orang lain, dan bahkan bukan cuma butuh, it's really okay to get the support gitu loh. Kayak ketika kita tahu kita butuh dan kita mencari support itu dari orang lain, itu bukan berarti kita lemah atau gagal gitu. Justru di situ kita kuat, kita akuin kalau misalnya hidup kita itu emang ada sesama kita dan ada Tuhan. Dan Tuhan itu selalu ada di samping kita, nunggu kita gitu loh, untuk kita ngebuka hati kita ke Dia. Mungkin itu aja sih dari aku. Dan jangan takut juga kali ya untuk buka bagi orang lain, karena you never know bahwa orang itu nanti akan jadi berkat bagi kehidupan Anda gitu, kehidupan kita yang ada di sini. Aku sangat yakin sih, satu hal mungkin kekecewaan, mungkin hal yang berat terjadi dalam kehidupan kita itu adalah momen dimana kita bisa bertemu sama Tuhan. Kalau hal itu nggak terjadi dalam kehidupan kamu, mungkin kamu nggak bisa kenal apa itu atau siapa itu Kristus bagi kehidupan kamu. Tapi terkadang kekecewaan terjadi, hal-hal yang sulit terjadi, di situ kamu kenal siapa itu Kristus. Segimana dalamnya, segimana lebarnya, segimana panjangnya kasih Kristus buat kehidupan kita, dan di situ kehidupan kita bisa diubahkan. Tadi kamu ngomong soal panggilan, calling. Mungkin I want to close with this mungkin. Kira-kira what is your calling now? My calling. Karena aku sekarang involved di komunitas TYC, mungkin calling aku yang benar-benar dari pribadi aku ingin melihat mereka ini, ya anak-anak SMP, SMA, kuliah ini itu bisa ikut bertumbuh juga, benar-benar bertumbuh gitu loh di TYC. Benar-benar mendapatkan dukungan kayak yang aku rasain. Jadi mungkin ada di antara mereka yang walaupun udah ikut biasa aja gitu. Kayak nggak sampai berubah banget kayak yang aku rasain dari zong ke atas gitu ya. Cuman dari zong ke zing. Ya kayak gitu. Cuman kalau misalnya ada yang butuh, ada yang pengen, ya kita ada gitu loh. Dan kita bakal selalu welcome, dan aku akan sangat-sangat senang kalau bisa ngebantu mereka. Mungkin itu sih, makanya aku juga mau di TYC ngebantu gitu loh. Walaupun kadang ada susahnya juga, kayak gitu. Mungkin one message yang aku bisa kasih buat kamu yang kuat banget dalam hati. I know that God's love for you is real. Tapi aku ngelihat kayak tangan kamu tuh diperpanjang sama Tuhan, bukan panjang tangan, tapi diperpanjang sama Tuhan untuk ngerangkul banyak orang. In my spiritual, aku ngeliat itu sih. Amin. Jadi kamu lagi diperpanjang tangannya untuk kau bisa ngerangkul banyak orang dan kasih tahu orang-orang it's okay, Jesus is there with you. Dan Tuhan akan pakai tangan kamu buat berkatin banyak orang sih. Amin. Buat teman-teman yang di sini yang mungkin membutuhkan komunitas, jangan takut. Boleh kontak kita, boleh kontak Tata juga. Kita pengen banget bisa berjalan bersama dengan kalian. Dan buat teman-teman sekarang yang mungkin ngumpet di belakang gadget ya, di belakang sosial media, dan mungkin nggak mau untuk keluar, buka hati. Kita pengen banget untuk doain kalian, kita pengen banget untuk berjalan bersama dengan kalian. Mungkin Tata for one last question kali ya. Ini benar-benar last, udah last. Ini last of the last question. Apa yang kamu bisa lakukan buat teman-teman yang tadi itu, yang susah di reach gitu? Mungkin ada orang-orang yang juga seperti Sabrina,
yang udah mau reach ke orang-orang, cuman ke temannya, tapi temannya mundur terus. Nah, apa yang kamu mau sampaikan lah buat orang-orang? Mungkin yang pasti sebenarnya aku nggak akan pernah mau maksa. Jadi kalau misalnya aku berusaha reach tapi mereka mundur, aku nggak bisa maksa kan. Jadi ya udah, aku biarin. Tapi aku let them know kayak ya aku bakal selalu di sini gitu. Kalau misalnya ada apa-apa ya datang aja, cerita aja. Kayak apapun aku pasti bakal berusaha bantu. Dan bahkan bukan cuman aku, banyak gitu loh yang akan bantu di community kita gitu ya. Dan yang pasti aku bakal doain kayak gitu. Dan secara pribadi aku juga pernah kok kayak ketemu juga ya yang kayak gitu, yang susah banget di reach sampai aku bingung. Tapi aku juga nggak mau maksa ya. Aku nggak mau maksa dia, kayak nggak bisa diapa-apain lagi kan. Kayak ketika aku ngomong kayak ya aku bakal di sini, dia kayak cuman iya kak, yang kayak gitu doang. Ya udah, aku jadi berdoa aja. Aku doa kayak ya semoga Tuhan bisa buka hati dia juga. Mungkin emang belum waktunya dia, tapi aku yakin suatu saat akan ada waktu dia bisa buka hati, dia bisa ngelihat kasih Kristus juga kayak aku. Karena aku pun kan butuh waktu akhirnya 22 tahun kan. Dan bagi aku itu gak telat, dan gak bakal telat untuk siapapun. Jadi aku tetap percaya kayak akan ada waktunya gitu. Untuk mereka bakal bisa kenal. Iya, bisa kenal Tuhan. Aku juga ingat ada few people lah ya sampai sekarang masih harus ditemani. Masih berat juga. Aku udah ngomong berkali-kali, I'm here. Cuman ya aku percaya waktunya ya. Aku percaya cara Tuhan nanti yang bisa mengubahkan. Tapi mungkin message yang tadi kamu cerita, kalau bisa disummarize in 2 words adalah jangan menyerah kali. Jangan menyerah. Dan another 2 words, tetaplah berdoa. Dan pasti ada keselamatan yang Tuhan udah janjikan dalam kehidupan mereka. Dan buat yang lagi dalam posisi yang rendah, buka hati seperti tadi yang saya bilang, cari orang yang bisa menemani dan orang yang bisa berjalan bersama-sama. Kalau butuh komunitas, kita di Gereja FJ Jakarta punya iCare, dan kita berdoa kalian bisa bergabung dengan iCare kita. Kalau mau butuh informasi, boleh kontak IFJF Jakarta, dan we would love to connect you with our iCares. So, thank you so much yang udah join Satu Cerita hari ini. Thank you Tata. Terima kasih sudah bersama-sama dengan kita. Kita percaya kehidupan Tata akan menjadi berkat bagi banyak orang. Kalau Anda mempunyai cerita, butuh bantuan doa, boleh lanjut di Linktree yang ada di bawah ini. Sampai ketemu di Satu Cerita yang mendatang. God bless you.